Video kali ini gua nggak ngebahas laptop, HP, gadget ataupun produk yang lainnya, tapi gua mau share sebuah pengalaman Idul Fitri yang mungkin bisa jadi insight ataupun info juga ya buat teman-teman yang ngalamin hal serupa kayak yang gua alamin. Bismillah, alhamdulillah kita ketemu lagi di mana-mana yang namanya hari raya apapun itu. Kalau gua kan ngerayainnya Idul Fitri ya. Biasanya kita bakal merayakan dengan sukacita, tapi untuk Idul Fitri tahun ini ada kejadian penting yang cukup merusak feel happy gua di hari raya. Lebaran hari pertama itu seperti biasa, semua berjalan sesuai rencana, sholat Id, makan ketupat, ke rumah saudara, makan ketupat lagi, terus istirahat, tidur. Nah, keesokan harinya sekitar jam setengah 8 pagi, gue lagi asik mainin ulang Last of Us 2 di PS5. Tahu-tahu si Fahmi ngechat, dia bilang akun IG Droid Lime keblokir. Gue yang lagi serius main game mendadak terdiam sejenak. Gue mau mikir ini bercanda nggak sih, tapi gue tahu bercandanya si Fahmi itu nggak kayak gitu. Jadi yes, akun IG Droid Lime itu beneran keblokir cuma gara-gara hal sepele banget. Mungkin dari kalian juga ada yang ngalamin baru-baru ini diminta masukin tanggal ulang tahun. Nah, si Fahmi kebetulan pas lagi mau bikin story ketupat ya, dia diminta masukin tanggal bulan tahun kelahiran. Nah, dia ngiranya itu tanggal lahirnya DL. Di input lah tahun 2014 yang artinya umurnya baru 6 tahun. Abis itu langsung untuk blokir. Yang terlintas di pikiran gue langsung kebayang beberapa proyek kerjasama, terutama salah satu yang lumayan itu gue lagi jalan proyek long term sama Tokopedia kan. Gimana ceritanya kalau akunnya keblokir, apalagi kalau amit-amit sampai ke blokir permanen. Nah, mungkin di antara teman-teman tuh ada juga yang ngalamin kejadian ini ya. Nah, kalau misalnya keblokir, caranya yaitu dengan appeal atau ngajuin banding. Jadi pas buka akun IG yang keblokir karena umur, ada pilihan seperti ini, kita pilih appeal, nanti akan diminta keterangan nama, email, dan juga foto ID. Nah, apesnya KTP gue itu fotonya udah burem banget, udah luntur. Gue udah niat mau bikin baru tapi belangkonya itu habis, harus nunggu. Akhirnya gue coba pakai KTP-nya Fahmi, keblokir jam setengah 8, di appeal sekitar jam 9 pagi, nunggu hasilnya itu baru dapat email jam 2 siang dan hasilnya ditolak. Katanya ID-nya itu nggak valid. Akhirnya si Fahmi itu nyoba lagi, cuma nggak tahu kenapa, karena dia panik atau gimana ya, dia submit foto yang sama kayak yang sebelumnya, yang akhirnya sejam kemudian dapat email balasan yang isinya ditolak lagi. Masalahnya itu kita cuma punya waktu 30 hari buat submit, kalau enggak akun kita bakal keblokir permanen. Nah, di titik ini udah mulai panik ya, karena 2 kali apply nggak berhasil, dan ketika gua mau coba pakai KTP gua ternyata udah nggak bisa. Keterangannya akses gua di limit dan harus nunggu. Tapi waktunya itu nggak dikasih tahu nunggunya harus sampai kapan. Asli paling males kayak gini, lagi perlu cepet tapi malah disuruh nunggu yang nggak pasti. Gua nyoba kirim email juga ke support center Instagram tapi nggak berhasil. Akhirnya kami coba sabarin aja, baru coba apply appeal lagi itu jam kurang lebih 12 jam kemudian lah, tapi masih sama nggak bisa. Gue mikir mungkin harus nunggu 24 jam, pas gue coba lagi 24 jam ternyata masih nggak bisa juga. Akhirnya gue coba besokannya lagi sampai siang, masih nggak bisa juga. Sampai akhirnya gue coba lagi malamnya dan alhamdulillah berhasil tuh submit. Kali ini gue compile foto KTP, NPWP, buku rekening, screenshot postingan YouTube dan IG yang ada muka gue tuh jadi satu. Harap-harap cemas nunggu hasilnya, dan 2 jam kemudian tuh dapat email balasan isinya lagi-lagi ditolak. Padahal udah lengkap banget loh dokumennya. Nah, sampai sini udah semakin panik, kepikiran kalau harus ngebatalin beberapa project yang lagi jalan dan pastinya harus bikin akun baru dari awal lagi. Biasanya kalau lebaran itu kan memang kita sering bilang ya mulai dari nol lagi, tapi yang mulai dari nol itu ibaratnya kan dosanya. Nah, kalau ini gua ngulang dari nol lagi tapi akun IG-nya sedih banget, lemes banget, tapi tetap berusaha mencoba sabar dan tegar. Nah, akhirnya gua coba bilang ke Fahmi dan juga ke teman-teman, siapa tahu ada kenalan yang bisa ngebantu. Termasuk juga gue kontak PR-nya Facebook dan Instagram di Indonesia, tapi nggak ada yang balas karena mungkin juga lagi suasana lebaran, lagi liburan. Jadi akhirnya ya udah pasrah aja. Akhirnya gue coba lagi appeal dengan submit foto kompilasi. Ada foto gue lagi megang KTP, ada foto KTP-nya, akte lahir, paspor. Itu gue sertain semua karena memang kita bisa pakai beberapa jenis ID kan ya buat bukti. Ya udah gue kasih aja semuanya, dan cuma dalam hitungan menit, kayaknya nggak nyampe 10 menit itu langsung dapat email balasan yang hasilnya ditolak lagi. Jadi ini totalnya udah 4 kali ditolak ya. Sadis sih ya, nembak cewek aja sekali ditolak itu udah jiper.
nggak mau nyoba lagi. Ini ditolak sampai 4 kali. Jadi mau submit lagi juga bingung ya mau pakai data apaan. Orang segini datanya lengkap aja itu ditolakin semua. Sampai akhirnya tuh di hari Jumat tanggal 6 Mei 2022, artinya hari keempat diblokir, gua minta tolong Fahmi tanyain ke Kumar Ketuji, doi kan pernah apel ID buat verifikasi akun ya. Ternyata katanya memang kayak gitu, ngajuin verifikasi ke IG itu sering gagalnya. Doi aja 3 kali nyoba itu baru bisa. Nah dari sini gue simpulin berarti kita pakai foto satu jenis ID aja itu udah cukup, nggak mesti ngasih macem-macem. Dan KTP adalah salah satu yang kemungkinan besar diterima. Terus gue cek-cek lagi, ternyata mungkin yang bikin banding gue ditolak itu karena masa berlaku yang tertulis di KTP-nya itu udah expired. KTP gue itu tertulis expired 2017, KTP-nya Fahmi expired 2016, walaupun sebenarnya aslinya berlaku lifetime ya. Nah di sini akhirnya timbul optimisme buat nyoba lagi. Tapi gue mikir pakai apa ya, paspor gue udah expired juga. Karena selama pandemi itu gue nggak kemana-mana, nggak perpanjang, dan alhamdulillahnya Fahmi belum lama itu ternyata dia bikin SIM expirednya 2026. Ya udah nggak pakai pikir panjang, langsung coba submit pakai SIM-nya dia itu abis Jumatan. Dan memang ya namanya Jumat berkah itu nggak lama ya, nggak nyampe berapa menit itu langsung diterima. Oke, perasaannya itu lega banget ya, kayak orang yang udah nahan boker selama beberapa hari dan begitu keluar itu langsung plong banget rasanya. Jadi ya intinya IG itu memang bakal ngeblokir akun-akun yang keterangan umurnya itu di bawah 13 tahun. Jadi hati-hati kalau masukin tanggal lahirnya. Misal ada yang ngalamin akunnya keblokir gara-gara hal ini, ya intinya kita cuma perlu ajuin banding pakai KTP atau SIM dengan foto, nama, tanggal lahir, dan tanggal expired yang jelas, dan juga pastinya harus masih aktif. Kalau misalnya gagal ya terus coba lagi aja sambil berdoa sampai berhasil, karena memang cuma itu aja yang bisa kita lakuin. Kita nggak bisa ngontek customer service entah itu via email, chat, ataupun telepon ya, karena mereka memang udah nggak pakai service center seperti itu. Jadi semuanya itu by system. At the end kalau memang masih rezeki kita ya insya Allah itu akun yang keblokir bakal balik lagi. Kalau udah bukan rezekinya ya pasrah, akunnya bakal keblokir permanen karena cuma dikasih waktu 30 hari. Tapi yang jelas dengan kejadian ini bikin gua ya pastinya lebih bersyukur lagi ya. Dan insya Allah gua niatin seminggu sekali setelah ini nanti gue pengen bagi-bagi pulsa ataupun voucher di IG ya. Mungkin nominalnya nggak gede tapi gue usahain semoga bisa rutin ya, insya Allah bisa mulai secepatnya. Jadi kalian patengin aja IG-nya Roid Life. Jadi gimana perasaan lu, Rom? Akun Instagramnya udah balik? Ya lega lah. Lega ya? Kayak itu orang nahan boker. Tapi kok sedih banget sih lu, Rom? Sedih banget kayaknya lu, Rom. Sedih kenapa? Sedih banget ini, lihat dari muka lu. Hari ini? Iya. Enggak, perasaan lo doang. Beneran sedih. Iya. Ini lu lihat ya.